Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, kita masuk pada dua ayat berikutnya, yakni qauluhu ta'ala wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini da'wi juga merupakan angan-angan orang-orang ahlul kitab. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan juga demikian, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan mereka. Katakan wahai Nabi SAW, hatu burhanakum, buktikan pernyataan kamu bahwa surga itu milik kamu, tidak ada orang selain kamu. Tunjukkan bukti-bukti kamu jika kamu orang-orang yang benar. Bala, bahkan yang sebetulnya yang benarnya adalah man aslama wajhahu lillah, orang-orang yang mengikhlaskan amalannya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ikhlas dalam beragama kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia senantiasa ihsan dalam ibadahnya kepada Allah. Ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah, kemudian dia berbuat ihsan pula kepada sesamanya, maka pahalanya di sisi Allah dan tidak akan ada rasa takut pada mereka, serta tidak pula bersedih hati. Dua ayat ini sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang berbilang. Ini menurut mereka. Ini selama sebatas mereka melakukan penyembahan patung anak sapi. Dan mereka juga seperti nanti disebutkan dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah, mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Munculnya kesombongan ini, kata sebagian mufassir, ketika mereka melihat diri mereka selamat dari Fir'aun sampai ke seberang lautan. Padahal lupa mereka, padahal baru saja sebelum mereka menyeberang itu sudah ketakutan setengah hidup. Nah, ketakutan luar biasa. Mereka berkata kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, kita pasti terkejar, kita pasti tertangkap. Di depan laut merah, di belakang sudah terlihat pasukan tentara Fir'aun dan tentaranya. Inna lamudrakun. Kemudian Allah berfirman menceritakan berikutnya. Kemudian mereka diselamatkan. Allah belahkan duanya ini buat 12 jalan. Laut merah itu turunnya ini terbagi menjadi 12 suku. Turunnya ini 12 buah tempat jalan yang kering, dan masing-masing air yang mendinding itu menjadi pembatas sehingga mereka bisa saling melihat satu sama lain. Di dasar laut merah itu melihat kepada kabilah yang lain, dan saudara-saudaranya dari yang lain. Tingginya setinggi gunung, kataudil azim. Sampai mereka di seberang, masih belum percaya. Itu dalam keadaan disebutkan oleh mufassir, mereka masih belum percaya kalau Fir'aun sudah mati. Sampai kemudian Allah lemparkan jasad Fir'aun.
jadi tanda melihat. Nah, kemudian mereka terbit, muncul dari situ penyakit kibir di dalam hati mereka. Nah, merasa bahwa ini berarti mereka memiliki keutamaan yang memang mereka merasa pantas untuk mendapatkannya. Waliyadzubillah. Seperti ini kan juga di secara pribadi individu ada ditunjukkan oleh Qarun ketika dia mengatakan bagaimana firman Allah, innama utituhu ala ilmin indi. Nah, mereka juga merasa demikian, dimuliakan oleh Allah dari seluruh bangsa manusia yang ada ketika itu. Tapi subhanallah, saking nggak tahu apa karena jahilnya mereka, tapi subhanallah masih dalam bimbingan Nabiullah Musa. Jadi penyimpangan mereka, orang-orang Yahudi ini, penyimpangan mereka bukan sejak Nabiullah Musa meninggalkan mereka, bahkan sejak mereka bersama Nabi Musa. Seperti yang lalu, bahkan 70 orang tokoh yang dibawa oleh Nabi Musa untuk menghadap Allah itu justru mengatakan kepada Nabi Musa, meminta hal yang sangat besar perkaranya, arinallaha jahra. Sebelum itu ketika mereka berada sudah berhasil diselamatkan oleh Allah ke seberang lautan, mereka melihat satu kelompok masyarakat yang sedang tirakat di depan patung-patung berhala mereka. Mereka tergerak. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah dari bencana yang mengerikan yang menghinakan mereka selama ini, bebas dari kejaran Firaun. Tapi subhanallah, lupa mereka dengan kekuasaan Allah. Lupa di depan mereka ada Nabiullah, 2 orang nabi yang dicintai oleh Allah yang membimbing mereka, Nabi Musa dan Harun. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini penyimpangan mereka sudah. Nah, makanya di dalam ayat-ayat yang berikutnya Nabiullah Musa mengatakan, nah, seperti firman Allah itu, nah, apakah pantas sesuatu selain Allah menjadikan ilah? Mereka baru diselamatkan. Tambah lagi, dan ini memang penyakit kecenderungan, bukan lagi tapi memang kecenderungan kepada berhala, kesyirikan. Ini sudah melekat pada diri orang-orang Yahudi sejak mereka menjadi jajahan bangsa Mesir. Nah, mereka dijadikan budak. Apalagi setelah masa-masa Fir'aun, setelah Nabiullah Yusuf meninggal, kemudian mereka turun-temurun berada di Mesir, bertambah banyak, dan mereka dikuasai oleh Fir'aun. Bahkan disebutkan di dalam mereka selalu menyebutkan berita bahwa nanti akan ada dari kalangan Bani Israel yang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tambah kekejaman Fir'aun membunuhi anak laki-lakinya orang Bani Israel dan membiarkan anak perempuan yang hidup. Dan itu di masa itu mereka orang-orang Mesir dulu penyembah berhala patung. Nah, ya mereka ada yang menyembah matahari, kemudian yang lainnya. Ini melekat. Sampai akhirnya mereka minta kepada Nabiullah Musa, itu salah satu buktinya. Kemudian tambah lagi ketika Nabiullah Musa berangkat dipanggil oleh Allah, nah, pulang untuk menerima Taurat, belum lagi beliau meninggal dunia, baru beliau berangkat meninggalkan Bani Israel, bahkan dititipkan di situ ada Nabi Harun yang membimbing mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka terbenam dalam penyembahan patungan asnam. Yang parahnya, patung itu mereka buat sendiri, ya, mereka buat sendiri, mereka yang mukulinnya, membentuknya, jadi, nah, dan itu kemudian mereka puja-puja. Kemudian itu yang mereka sembah. Bahkan mereka dengan berani mengatakan hada ilahu Musa wa ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini tindakan mereka. Nah, ini penyimpangan itu sebenarnya sudah sejak mereka dahulu. Nah, ini yang disebutkan Nabiullah Musa ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj berduka. Kenapa? Pemuda yang baru datang ini Nabi
sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad terakhir diutus, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu juga, ketika Rasulullah menerima perintah salat 50 kali salat, bolak-balik beliau bertemu kemudian dengan Nabi Musa. Nabiullah Musa menyarankan agar minta diberi keringanan. Nah, umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah cobai Bani Israel yang begitu. Bagaimana Nabiullah Musa membimbing mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berulang-ulang membuat perjanjian yang kuat dengan mereka, itu pun selalu dilanggar oleh mereka. Nah, sudah seperti itu, ketika melihat kenyataan mereka diselamatkan, kemudian dimaafkan dalam hal apa? Ketika mereka terjerumus dalam penyembahan patung anak sapi, mereka sadar, mereka bertobat. Nah, diterima tobat mereka, tapi dengan syarat, dengan hukuman yang luar biasa. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda ba'rikum fataba 'alaikum. Mereka membunuh orang-orang yang jadi saudara mereka sendiri yang jatuh ke dalam perbuatan penyembahan patung anak sapi itu. Berapa disebutkan dalam riwayat? 70.000 orang. Enggak tanggung-tanggung. Luar biasa banyak, 70.000 orang mereka yang terjerumus dalam penyembahan patung anak sapi ini. Nah, kemudian merasa senantiasa diberi kemudahan, dimaafkan oleh Allah, tambah jadi kesombongan mereka sehingga mereka berani menyatakan ayat ini sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam beberapa ayat ini. Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata beliau, ini kata beliau rahimahullah, qala al-yahud lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Orang-orang Yahudi, jadi asalnya ini supaya kita kembali mungkin ingat sejarah penamaan Yahudi ini. Yahudi ini asalnya dari kata dalam surat Al-A'raf disebutkan inna hudna ilaik. Surah apa itu? Surah apa? Inna hudna ilaik. A'raf. Nah, Al-A'raf. Nah, pernyataan itu artinya inna tubna ilaik maknanya. Maknanya hudna sama dengan tubna, ini taubat, kami taubat kepadamu ya Allah. Nah, ini asal penamaan. Satu yang diterima yang masyhur. Kemudian ada lagi penamaan Yahudi ini dari nama anak tertua Nabi Yakub, Yahuda. Yahuda. Tapi orang Arab kan dengan orang Yahudi bedanya beda huruf aja. Sebagian huruf beda, artinya kalau mereka mengatakan Yahuda, orang Arab mengatakan Yahuda. Itu banyak. Siapa lagi ya? Mana Allah. Baik. Nah, ini penamaan aslinya ya. Itu ajaran mereka yang pertama ketika bersama Nabi Musa adalah ajaran Islam. Nah, ini tauhidullah. Baik. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang mereka adalah hudan, orang-orang Yahud. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasara mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mereka itu adalah golongan dari Nasara. Asalnya dari ketika Rasulullah Nabiullah Isa alaihi salam berkata kepada Hawariyun, man ansari ilallah, qalu nahnu ansarullah. Nah, jadilah mereka dikatakan sebagai orang-orang Nasrani. Ada juga yang mengatakan dari bahasa mereka Nazaret, kota, sebuah tempat. Qala fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Mereka memutuskan menetapkan untuk diri mereka sendiri surga itu. Jadi mereka yang mengklaim, memonopoli bahwa surga itu hak mereka. Surga itu milik mereka, bukan milik orang lain. Tidak ada yang masuk surga kecuali kami. Wa hadza mujarradu amaniyin ghairu maqbulatin illa bi hujjatin wa burhan. Ini semua adalah murni amani, angan-angan yang tidak bisa diterima kecuali ada
hujjah dan bukti. Fa'tu biha in kuntum shadiqin, maka datangkan bukti kamu bahwa kamu surga itu milik kamu. Nah, kalau di yang lalu ketika mereka mengatakan mereka mengatakan bahwa in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Ini kalau mereka mengklaim bahwa akhirat itu milik mereka, maknanya hampir sama dengan ini. Nah, jadi akhirat itu milik mereka, bukan milik orang lain. Artinya mereka yang berhak nanti di sana akan masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Atau kalaupun mereka masuk neraka cuma sebentar. Tapi mereka dalam sebagian tafsir disebutkan mereka mengatakan bahwa mereka masuk dalam neraka itu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, itu min ayyamil akhirah. Berdasarkan hari-hari akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Bahkan dalam ayat yang lain 50.000 tahun. Dan disebutkan dapat sebagian mufassir 1000 tahun itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan yang 50.000 tahun dalam surat Al-Ma'arij itu yang dirasakan oleh orang-orang kufar. 50.000 tahun. Artinya 50.000 tahun dunia. Jadi satu hari di akhirat sama dengan hitungannya 50.000 tahun di dunia atau 1000 tahun dunia. Anda bayangkan mereka atau mereka mengklaim dirinya masuk dalam neraka itu cuma sepekan, 7 hari. Ukuran kan menurut sebagian ulama, mereka mengatakan 7 hari itu mereka selama 7 hari itulah mereka menyembah patung anak sapi. Nah, kalau itu hitungannya hitungan akhirat sama dengan 7.000 tahun mereka di dalam neraka. Baik, qala rahimahullah wa hakadha kullu man idda'a da'wan la budda an yuqima al-burhan ala sihhati da'wah. Seperti itulah ketentuan bagi setiap orang yang menyatakan sebuah dakwaan, pengakuan, pernyataan, la budda, mesti merupakan sebuah keharusan untuk ia mendatangkan bukti kebenaran pengakuannya tersebut. Had bayyinah misalnya. Mana buktinya? Bayyinahnya mana? Buktinya mana kamu itu memang akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau kemarin qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul maut. Tantangannya. Tamannaul maut. Mintalah mati. Kenapa kok minta mati? Supaya kamu bisa segera masuk ke dalam surga. Kalau surga itu milik kamu, hak kamu. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Tapi ternyata mereka tidak akan pernah meminta mati karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka tahu kemana larinya. Mereka paham kemana larinya mereka. Wa illa, kalau kamu tidak mampu untuk mendatangkan bukti, falau kubilat alaihi da'wahu, atau falau kulibat alaihi da'wah, kalau dibalikkan pengakuan mereka kepada mereka misalnya, wada'a mudda'in aksa madda'a bila burhani lakana la farqa bainahuma, orang yang lawan mereka menyatakan sebaliknya, tidak. Sekedar pengakuan ini. Enggak. Artinya mungkin yang dihadapi orang Yahudi akan mengatakan sebaliknya. Kami juga. Enggak ada yang masuk surga kecuali kami. Enggak ada yang masuk surga kecuali kami. Mau apa mereka? Atau lawannya. Tidak ada yang masuk neraka kecuali kalian. Orang Yahudi. Sama. Artinya enggak ada bedanya antara ini mereka dengan pengakuan-pengakuan yang ada tanpa bukti. Nah, ini perlu ya. Pernyataan-pernyataan ini menuntut semua bukti. Kalau dalam hukum kita pun juga berlaku yang demikian. Ya, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Al-bayyinah 'alal mudda'i, bayyinah bukti buat orang yang mengklaim.
entah itu dia menuduh atau mempunyai satu pernyataan, dia harus punya bukti dari pernyataan tersebut. Nah, kalau lawannya tinggal bersumpah, al-yamin ala man angkar, bersumpah dia bahwa tuduhan itu, pernyataan itu tidak benar. Ini kalau ditujukan kepada dia. Terus bagaimana urusannya? Selesai. Ya. Kalau dia tidak punya bukti, yang ini sudah bersumpah mengingkari, urusan selesai. Selesai di dunia maksudnya. Nah, selesai di dunia. Dan Rasulullah mengingatkan, kalau bahkan di hadapan para sahabat, sebagian mereka ada yang sampai Rasulullah mengatakan, mungkin aku menangkan urusan dia karena pandainya dia bersilat lidah atau pandai dia menjelaskan, berikan alasan, padahal tidak benar, berarti aku telah menyalahkan kepada dia sepotong neraka. Tinggal ini mereka. Nah, qala rahimahullah, wal burhan huwa alladhi yusaddiqu ad-da'awi aw yukadzibuha. Jadi bukti, burhan itulah yang membenarkan semua bentuk pengakuan atau mendustakannya. Termasuk juga pernyataan kita. Dan walaupun mungkin tidak terucap, ya, tapi perlu untuk kita menunjukkan bukti supaya orang tidak bertanya-tanya. Kenyataan apa? Mereka mengenal kita sebagai salafi. Kedudukan yang agung, yang mulia. Salafi, pengikut salaf. Siapa salaf kita? Rasulullah SAW menyebutkan kepada putrinya Fatimah, ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Dan itu bukan untuk beliau radhiyallahu anha saja. Bukan untuk beliau radhiyallahu anha saja, Rasulullah sebagai salaf. Nah, beliau adalah salaf kita, bahkan imam dan qudwah. Pernyataan-pernyataan kita ataupun mungkin dari apa yang diketahui orang tentang kita perlu diselaraskan. Kita berharap orang memandang kita atau kita menyatakan diri sebagai salafi, Allah membimbing kita untuk betul-betul menjadi seorang yang betul-betul pengikut salaf yang saleh. Itu sunnah Rasulullah SAW dalam setiap urusan kita, dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, akidah, dalam urusan akhlak, dan dalam yang lain-lain. Nah, karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak hanya sebatas ritual dalam masjid, ibadah rutin di dalam masjid, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Nah, Islam juga mengajarkan hubungan antara sesama. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak hal. Nah, sampai pada tingkatan orang yang baik akhlaknya itu bisa mencapai kedudukan orang-orang yang meskipun dia itu banyak salat dan puasanya. Sebagai contoh yang nyata, bagaimana di zaman para salaf juga, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang salatnya banyak, siangnya dia puasa, malamnya dia salat malam luar biasa, tapi tu'zi jarahu, jiranah, jaraha, menyakiti, mengganggu orang lain mulutnya. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dia finnar, dia di neraka, dia di neraka. Nah, ini yang perlu kita berupaya ya, untuk membuktikan, menjadikan tindak tanduk kita mulai dari akidah, keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, dalam semua kegiatan kita itu kita berusaha untuk mencontoh dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun salih, para sahabat radhiyallahu anhu. Ini semampu kita. Jadi bukan kita nantinya cepat puas atau menampakkan mungkin dengan tampilan kita, tetapi
kita tidak mengerti, tidak memahami apa dasarnya kita berbuat. Baik, qala rahimahullah fal burhan huwa alladhi yusaddiqu ad-da'awi aw yukadzibuha. Jadi bukti itu yang membuat benar atau tidaknya sebuah pengakuan. Walamma lam yakun bi aidihim burhanun ulima kadzuhum bitilka ad-da'awi. Bitilka ad-da'wa. Nah, ketika tidak ada bukti-bukti tersebut di tangan mereka, jelas diketahui kedustaan pengakuan tersebut. Nah, mereka sering diazab, ya. Dan ingat, petaka, kehinaan, seperti yang dialami oleh Bani Israel itu bukan karena mereka lemah, tapi karena kedurhakaan mereka, karena kemaksiatan mereka. Mereka lemparkan ayat-ayat Allah, kitabullah, sunnah-sunnah Nabi mereka selewengkan. Akhirnya mereka bertubi-tubi sering dijadikan bahan hinaan oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, mulai dari ketika mereka dijajah, ditindas oleh bangsa Mesir, anak-anak laki-lakinya dibunuhi, yang perempuannya dibiarkan hidup, mereka dipekerjakan. Nah, sampai kemudian menjelang abad Masehi pun masih mereka dihinakan, diusir ke Babilonia, dipulangkan lagi, dikirim lagi. Tempat ibadah mereka dibakar, dimusnahkan, Tauratnya diambil, dimusnahkan. Ini keadaan mereka, diusir dari Masjid Al-Aqsa, diusir dari Palestina. Itu bukan karena mereka lemah, tapi karena kekafiran mereka, keingkaran mereka. Sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, buktinya bahwa mereka juga cukup kuat dalam peristiwa Khaybar. Kesulitannya juga kaum muslimin untuk menaklukkan mereka. Nah, bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan juga. Nah, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, sungguhnya mereka itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dan bukan Allah yang mereka takuti. Orang-orang Yahudi itu bukan Allah yang mereka takuti, tapi orang kaum muslimin. Yang ditakuti oleh mereka adalah kaum mukminin. Bukan fisiknya kaum mukminin, tapi keimanan kaum mukminin. La antum ashaddu rahbatan minallah fi qulubihim minallah. La antum ashaddu rahbatan fi qulubihim minallah. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Nah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi mereka yang lebih ditakuti itu bukan Allah, justru kaum mukminin. Nah, ketika kaum mukminin betul-betul beramal dengan agama mereka, berperang demi menegakkan kalimatullah, itu yang membuat mereka takut. Sehingga kaki tangan mereka menghembuskan bahwa pertikaian dengan orang-orang Yahudi itu urusan tanah, Palestina atau yang lain, Masjidil Aqsa. Nah, karena takutnya mereka. Qala rahimahullah, thumma dzakara ta'ala al-burhan al-jali al-'am li kulli ahad. Tidak hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi juga bagi siapapun yang punya pengakuan-pengakuan tertentu. Hatta dalam urusan-urusan sepele. Saya bisa, mana buktinya bisa. Tsumma dzakara ta'ala al-burhan, kemudian Allah menyebutkan bukti yang nyata, yang umum berlaku untuk siapa saja. Faqala bala, artinya pengakuan-pengakuan tersebut laisa bi amanikum wa da'awikum. Ini tidak sebagaimana angan-angan dan pengakuan-pengakuan kamu. Walakin, akan tetapi man aslama wajhahu lillah, ini akhlasa lillahi a'malahu. Orang-orang yang menyerahkan diri wajahnya kepada Allah, yang menghadapkan wajahnya, yakni ikhlas dalam setiap amalannya, lahir dan batinnya. Amalan-amalan yang sembunyi-sembunyi yang dia lakukan dan amalan-amalan yang tampak
itu dia ikhlaskan karena Allah. Nah, mutawajjihan ilaihi biqalbi, menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Wa huwa ma'a ikhlasihi muhsin fi ibadati rabbih, dan dia dalam ini bersamaan dengan keikhlasannya itu muhsin, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Seperti apa yang diterangkan oleh Rasulullah, ka'annaka tarahu fa illam yakun fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, seakan-akan dia bisa melihat Allah. Nah, itu yang paling tinggi. Kalau tidak, dia merasa yakin bahwa dia dilihat oleh Allah. Nah, ya, jadi bukan kalau misalnya apalagi dalam salat misalnya, bukan dia menghadap dinding kosong, dia sedang berbincang dengan Allah, berbisik. Nah, mungkin dia mengadukan urusannya, mungkin dia sedang minta pertolongan. Nah, maka diingatkan oleh para imam seperti Ibnu Qayyim sering dalam risalah-risalah beliau. Jadi namanya ini bayangkan, makanya diajari, tuntunkan oleh beliau sebagaimana sunnah Rasulullah yang membaca tenang. Nah, seakan-akan menunggu jawaban dari Allah ketika dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, dan seterusnya. Qala bi an abadahu bi syar'ihi, yani di mana dia beribadah kepada Allah dengan syariatnya, ihsan kepada Allah yang dalam ibadah, yaitu ikhlas karena Allah, seakan-akan tadi melihat Allah, dan juga disertai dengan kesesuaian dengan syariat Allah, yakni melalui tuntunan Rasulnya. Tidak mengada-ngada, tidak ditambah-tambahi dalam bentuknya, kaifiyatnya, caranya, tempatnya, waktunya, sifatnya. Faulaika hum ahlul jannah wahdahum. Mereka itulah satu-satunya ahlul jannah. Orang yang seperti itu, kalau betul-betul ikhlas dia dalam beribadah, ihsan dalam beribadah sesuai dengan syariat Allah, hampir-hampir sulit dia untuk dan artinya sangat-sangat sulit dia untuk jatuh ke dalam maksiat. Kenapa? Bagaimana dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang itu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu dari mana kalau wanita tadi disebutkan di kalangan sahabat tadi, hiya finnar, banyak kemungkinannya. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Ujub. Penyakit yang bahaya. Ujub, merasa sudah beribadah, sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Sampai kalau itu muncul idlal, mudil, dia menganggap saya sudah seperti ini, mestinya Allah berikan saya sesuatu, mengharapkan lebih, merasa dengan ibadahnya itu dia berhak untuk mendapatkan imbalan dari Allah. Ini mudil, merasa harusnya begini ya. Ketika dia mendapatkan cobaan, tidak terima, apa dosaku ya Allah, kok aku kena? Padahal sudah. Nah, ya. Nah, itu yang bahaya. Kemudian ibadah tadi tidak sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ditambah-tambahi atau dikurangi. Tapi sehingga tidak menumbuhkan dua hal itu tadi. Tidak adanya keikhlasan dan kemudian masuk dalam semua yang terkait dengannya. Kalau sholat misalnya tidak ada kekhusyuan, muncul hal-hal yang mengotorinya, ujub, sampai idlal, kemudian tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini tidak akan membuahkan takwa, tidak akan membuahkan takwa, sehingga tidak ada yang membuat dia terlindungi, terjaga. Untuk dia takuti ketika dia akan berbuat maksiat, mengingatkan dia. Nah, kalau orang itu betul-betul dia dalam keadaan sholatnya mungkin walaupun sedikit, sederhana, tapi dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah, bersih dari hal-hal yang tadi, ujub, kibir dan sebagainya, itu sangat-sangat sulit untuk dia jatuh ke dalam maksiat. Nah,
Tapi mungkin maksum? Bukan berarti maksum. Mungkin karena dia adalah Bani Adam dan Bani Adam khata, pasti salah. Tapi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ini mereka segera dia sadar, segera dia taubat dan melihat bahwa dia salah. Tidak akan berlarut. Sehingga hal-hal yang mungkin baik itu antara dia dan Allah dan atau hal dia dengan sesama itu mudah selesainya. Qala falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, bagi mereka lah orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan pahalanya di sisi Rabb mereka, wa huwa al-jannah bima ishtamalat alaihi minan na'im, dengan semua kenikmatan yang ada di dalam jannah tersebut. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbi basharin, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terbayangkan dalam pikiran manusia. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka terhadap perkara-perkara yang akan terjadi menunggu mereka. Walahum yahzanun, tidak pula mereka sedih dengan hal-hal yang luput dari mereka. Tidak mudah gelisah, tidak mudah galau, panik, stres, depresi, tidak akan mungkin. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh bisa menjaga salatnya, ibadahnya kepada Allah dengan ihsan dan sesuai dengan syariat, sangat-sangat sulit untuk dia mengalami depresi, stres. Kalaupun mungkin dia terbebani di satu pikiran atau apa, itu akan jadi mungkin sebagai kafarah bagi kesalahan-kesalahan yang lalu, ya, dan dia akan dapatkan segera ada jalan keluarnya. Fahasala lahumul marhub, sehingga mereka pun memperoleh apa yang disukai. Wa najaw minal marhub, selamat dari hal-hal yang ditakuti, apa yang ditakutkan. Wa yufhamu minha, difahami dari sini, anna man laisa kadzalik, orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, yang tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah, tidak ihsan dalam beribadah kepada Allah, maka pasti mereka akan muncul dalam dirinya khauf dan hazan, mudah gelisah, mudah takut, mudah galau, mudah stres, mudah stres, panik, mudah panik. Idza syika falam tafash. Ketika tertusuk duri, panik, nggak bisa dia mencabutnya. Ini gimana caranya? Ini orang-orang yang sudah tertutup lebih parah, yang sangat parah ini, ya, sehingga menjadikan dunia sebagai ukuran. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wan takas wa idza syika falan tafash. Ini mereka sampai tertusuk duri, panik. Ini padahal duri kecil. Fahuwa min ahlin nar, maka orang yang seperti ini naudzubillah min ahlin nar, yang tidak ikhlas, al-halikin, tidak ikhlas, tidak beribadah sesuai dengan syariat atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dasarnya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dia tidak disiksa karena salatnya, karena salawatannya, karena yasinannya atau zikir-zikir jamaah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Karena itu asalnya ada zikir, tapi tambahan-tambahan yang tidak ada tuntunannya, caranya. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan segala perkara yang muhdatsat itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang diancamkan oleh Rasulullah SAW dan Allah mengingatkan dalam ayat tadi surat An-Nur. Seperti yang dalam kisah yang masyhur. Kisah Sa'id bin Al-Musayyab di Masjid Nabawi, ada orang yang berulang-ulang mengerjakan salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah subuh.
Salat sunnah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dia berulang-ulang. Jangan, enggak boleh. Kenapa kamu kok salat 2 rakaat? Ya imam, apakah saya akan disiksa oleh Allah, diadab Allah karena saya salat? Betul kan pertanyaannya? Enggak mungkin kan? Tapi apa jawaban imam? Sa'id bin al-Musayyab, kamu tidak disiksa karena kamu salat. Tapi kamu disiksa karena apa? Menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan Rasul. Nah, menyelisihi sunnahnya. Mana Rasulullah mengajarkan salat sunnah subuh berulang kali sekian rakaat? Nah, kalau husnudzon kita mungkin dia baru dari kamar mandi, salatnya satu-satu. Pertama salat tahiyatul masjid, ya. Kemudian salat wudu, ya kan? Kan husnudzon itu ya. Nah, terakhir dia salat. Nah, salat apa salat? Nah, salat qabliyah. Nah, subuh. Ya, mungkin. Nah, biasanya di daerah Malang, di Jawa Timur banyak itu. Ya. Ada masjid besar. Ya. Baik. Nah. Fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud. Tidak ada yang selamat kecuali, tidak ada keselamatan kecuali untuk orang-orang yang ikhlas bagi ma'budnya ini Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sangat sulit. Asyad dan asyak bagi nafsu, bagi jiwa kita. Ya. La syai'a asyak 'ala nafs min ikhlas. Min ikhlas niyyah. Nah, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih sulit. Nah, untuk kita yang paling tidak disenangi, yang paling sulit bagi nafsu kita itu kecuali ikhlas, karena dia tidak dapat bagian. Orang ikhlas itu tidak dapat bagian dirinya, nafsunya, nafsunya, sesuatu yang ada di dalam dirinya itu tidak dapatkan bagian sedikit pun. Ya. Usaha, karya segala macam, masya Allah, tidak dinilai orang, tidak diakui sebagai dia yang berbuat. Tidak diakui kalau dia pernah ikut andil. Tidak disebut namanya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak walah syai'. Nah, sama sekali tidak ada. Tidak dapat. Tidak disebut namanya. Oh, dia pernah berjasa di sini. Dia pernah ikut. Tidak ada sama sekali. Wujuduhu ka'adamihi sudah. Nah, tidak dianggap. Nah, tidak diwongke. Berat ya. Subhanallah. Nafsu manusia. Nafsu kita itu ammaratun bisu, selalu mengajak kepada yang jelek. Hal-hal yang seperti ini sangat berat. Tapi memang illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang bisa. Itu pun juga bertingkat mereka, subhanallah. Di kalangan orang-orang yang salihinnya, yang paling akhir, yang paling sulit untuk keluar itu apa? Hubbur riyasah. Apa lagi? Nah, mungkin dalam urusan harta, masya Allah, sepeser pun dia tidak tertarik. Nah, dalam urusan apa lagi? Wanita, mar'ah. Nah, urusan apa lagi? Yang lain-lain lah. Nah, kalau urusan riyasah, kedudukan, kepemimpinan, nah, berat. Paling akhir itu hilangnya. Zuhud itu untuk apa? Terhadap itu paling sulit. Dan padahal dua perkara ini yang paling menghancurkan agama seseorang. Madhi'ban ja'i'an ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarafin lidini. Dua serigala yang kelaparan. Antum bisa bayangkan, serigala yang kelaparan kalau dilepaskan ke dalam kandang seekor kambing, apa jadinya kambing tersebut? Habis sudah. Dua serigala kelaparan ini langsung merencahnya, habis sudah. Seperti itu dalam urusan. Nah, tapi dua perkara ini, antusias tamak kepada harta dan kedudukan, itu lebih merusak, menghancurkan agama seseorang. Nah, itu lebih menghancurkan.
lebih daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala kelaparan tadi. Dan ini memang perkara yang sangat sulit dan langka. Yang paling juga berat fitnahnya itu juga, kemudian ini mulai dari awal ketika niat belajar itu bukan karena Allah. Nah, maka para thalabatul ilmi perbaharui lagi untuk senantiasa mengoreksi dan memeriksa niatnya di dalam belajar. Nah, apakah karena ingin untuk dia jadikan seorang ustaz, muballigh, dai, dipanggil sebagai imam, muadzin, atau musyrif, atau mudir? Ingat disebutkan oleh Rasulullah, lam yajid rihal jannah, tidak akan mencium bau surga orang yang belajar mencari ilmu, yang ilmu itu sebetulnya untuk wajah Allah, dia cari, dia pelajari supaya dia bisa bersanding, duduk bersama para ulama, bisa mendebat orang-orang jahil, membantah orang-orang yang sufaha, yang orang kurang akalnya, atau bisa memalingkan wajah manusia kepadanya, dituding orang, ditunjuk orang, sana silakan sama Ustaz fulan. Maka yang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Ya. Perjalanan hidup salaf kita, sejarah mereka sudah sampai ke tangan kita. Maka para tulab banyak-banyak membaca sirah mereka, jadikan teladan. Kalau dikatakan semua salah satu di antara sebab tertutupnya pintu taufik, orang itu bergaul dengan ulama, bersahabat dengan ulama, tapi tidak bisa meneladani akhlaknya, perilakunya, maka dia akan terhalang dari taufik. Itu salah satunya. Nah, kalau buku-bukunya para ulama itu dikatakan gitu adalah teman bergaul kita, jadi bacaan itu kan juga teman ya. Nah, duduk bersamanya, tidak membuat kita mampu untuk meneladani sirah orang tokoh-tokoh yang kita baca, ini khawatir juga menjadi sebab yang menghalangi kita dari taufik. Ya, maka para talabah yang mampu untuk memahami kalimat-kalimat seperti ini mulai meriksa, meneliti niatnya belajar itu karena apa. Kalau kemarin, kalau dahulu para ulama memang niatnya, ambisinya pokoknya jadi mencari ilmu. Tapi ketika mereka betul-betul mengharapkan di tengah dalam perjalanan, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, melihat, membaca, ternyata ilmu itu berat, ternyata ilmu itu memang harus cahaya dari Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah, membuat mereka semakin seperti ilmu, seperti padi, semakin berisi, semakin merendah, semakin tawadhu. Ya, membuat mereka semakin sadar bahwa saya ternyata masih butuh ilmu, saya ternyata masih butuh nasihat, saya ternyata masih butuh belajar. Nah, dalam pelajaran apa? Kalau dulu kita baca Hilyatul Talibul Ilmi yang disyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebutkan oleh penulisnya, matannya, ini Syekh Bakar Zaid rahimahullah, ada Abul Asbar, bapak jengkal, ada 3 jengkal. Jadi kalau orang itu masuk pintu pertama, dia merasa sudah hebat. Dia merasa, wah saya tolibnya ini, tulabnya ini, Ma'had Darus Salaf ini, gurunya. Ya. Begitu masuk dia pintu kedua, langkah kedua, baru sadar, ternyata banyak ya ilmu yang masih belum saya pelajari. Masuk pintu ketiga, ternyata makin sadar, saya ternyata bodoh. Sadar dia bahwa itu, jadi semakin tahu kadar dirinya. Itu kita harapkan. Kita belajar itu bukan untuk hafal banyak tanpa kita bisa menerapkannya, itu kan jadi bala. Jadi bala.
dalam iqtida, dalam sebagian riwayat, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh sebagian orang yang mau belajar. Ditanya dia dengan pelajaran yang kemarin, bagaimana yang kemarin sudah kamu amalkan? Belum, jangan kamu nambah-nambahi alasan, hujjah Allah terhadap kita. Amalkan dulu yang kemarin. Dan begitu para sahabat dalam belajar, bahkan mempelajari Al-Quran. Mereka tidak lebih mereka pelajari Al-Quran itu 10 ayat dari Rasulullah, kemudian mereka pahami maknanya, mereka pahami hukum-hukum yang di dalamnya, maksud, dan kemudian mereka mengamalkannya, baru mereka tambah. Ini para salaf kita punya, para tulab, ya, tumbuhkan. Antum banyak membaca, ya, pelajaran-pelajaran mengenal tentang sirah para a'immah, ikuti, berusaha untuk semampu mereka. Sering kita mengoreksi. Nah, sudahkah Allah ridha dengan salat saya, puasa saya, ibadah saya, ilmu yang saya miliki? Seperti apa Sufyan Ats-Tsauri yang lari dari jabatan qadhi, lari dari jabatan hakim ya, dari qadhi, artinya mungkin semacam hakim negara ketika itu, atau hakim sebuah wilayah. Subhanallah, lari sembunyi sampai sekian lama, ketahuannya karena keterlepasan ucapan yang kata mereka sampai dilaporkan kepada penguasa ketika itu, ucapan ini nggak mungkin keluar kecuali dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, sampai akhirnya ketahuan memang ucapan itu dari beliau. Di zaman kita, subhanallah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah diminta oleh gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh untuk jadi qadhi. Beliau menolak. Pengen apa? Tetap seperti ini mengajar, biarlah lebih tersebar. Ya. Nah. Baik, qala rahimahullah, fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Nah, ini dua hal yang menjadi asas. Yang satu sifatnya batin, yaitu keikhlasan, yang satu sifatnya lahiriah. Dua hal yang harus kita perhatikan dalam beramal, dalam berbuat, hatta dalam bermuamalah, dalam berakhlak, ya, dengan sesama. Nah, ya, bukan dengan main perasaan semata. Ya, mungkin ini baik, tapi belum tentu menurut syariat baik. Belum tentu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini harus dipertimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.